Sistem pemerintahan demokratis yang dianut pemerintahan Republik Indonesia memiliki akar dalam banyak tradisi. Pemerintahan lokal pada masa lalu pernah berlangsung di sejumlah wilayah di tanah air. Sistem pemerintahan demokratis ini dalam bentuk yang sederhana, misalnya pernah dipraktikkan oleh kerajaan dan Kesultanan Buton sejak abad ke-14. Pulau Buton terletak di ujung tenggara Sulawesi. Sesuai namanya yang berasal dari kata Butuni, yang berarti tempat persinggahan. Pulau Buton telah lama dikenal sebagai jalur lintas niaga. Meski tak memiliki banyak hasil alam dan rempah, letaknya yang strategis membuat pelabuhan utama di pulau ini, yaitu Bau-Bau, selalu ramai disinggahi pelayar Nusantara dan mancanegara. Masih tentang keberadaan kerajaan Buton dalam lintasan. Sejarah bisa dilacak dari kitab Negara Kertagama, yaitu ditulis Empu Prapanca pada 1364 dalam kitab ini. Prapanca menyebut nama kerajaan Buton sebagai salah satu kerajaan yang memiliki hubungan dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan Buton berdiri pada 1332 Masehi. Pendirian kerajaan ini dipelopori oleh 10 orang figur terkenal yang berasal dari 3 kerajaan berpengaruh pada masa itu. Pemimpin pertama kerajaan Buton adalah Ratu Wakakak yang berasal dari Kekaisaran Cina. Wilayah kerajaan ini meliputi 4 Barata, yaitu Barata Uwuna, Barata Tiwara, Barata Kaidupa, dan Barata Coli Susu. Pada 1451 Masehi, kerajaan Buton berubah menjadi kesultanan. Sebagai sultan pertama ditunjuk Sultan Murhum Kemudi. Pada masa kepemimpinan Sultan Murhum ini pula, Islam ditetapkan sebagai agama resmi kesultanan. Islam juga menjadi dasar konstitusi atau undang-undang yang disebut Murtabat 7 dalam sepanjang keberadaannya. Selama 7 abad, dari abad ke-13 hingga bergabung dengan Republik Indonesia pada 1960, Kesultanan Buton tidak pernah dijajah negara atau otoritas asing. Kemahiran para Sultan Buton dan pembantunya dalam melakukan politik diplomasi berhasil menghindarkan wilayah mereka dari penguasaan VOC atau Belanda, sebagaimana dialami banyak wilayah lain di Nusantara. Sebagai pemerintahan yang berdaulat untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya selama berabad-abad, Kesultanan Buton menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta yang disebut Martana Sorumba. Sistem ini memposisikan rakyat yang diangkat setajam jarum sebagai bagian penting dalam mempertahankan kedaulatan. Kesultanan yang berbasis kepada Barata Fata Palena, yakni Barata Una Kehidupan Coli Susu dan Barata Tiwor salah satu artefak sejarah yang menggambarkan kekuatan dan kekokohan sistem pertahanan rakyat semesta. Yang dijalankan Kesultanan Buton adalah bangunan Benteng Wolio atau Benteng Keraton Buton. Benteng terluas di dunia yang memiliki panjang sekitar 2,7 km. Ini dibangun mulai 1634 semasa pemerintahan Sultan ke-6 Labuke atau Sultan Abdul Ghafur. Benteng yang dibangun raja selama sekitar 10 tahun ini didirikan untuk melindungi wilayah utama Kesultanan Buton. Dalam sepanjang keberadaannya, selama sekitar 7 abad, kerajaan atau Kesultanan Buton
mempraktikkan sistem pemerintahan semi-demokratis yang membatasi kekuasaan raja atau sultan. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton, kekuasaan sultan atau raja terbatas dan tidak absolut. Kekuasaan sultan diawasi sepenuhnya oleh Dewan Agama yang berfungsi layaknya parlemen pada zamannya. Yang sekarang sistem pemerintahan Kesultanan Buton yang bercorak monarki parlementer oleh sejumlah pihak disebut sebagai sistem pemerintahan Islam demokratis tertua di dunia. Setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah utama pasca wafatnya Nabi Muhammad. Model suksesi kepemimpinan di Kesultanan Buton tidak mengenal konsep putra mahkota, karena proses pemilihan sultan tidak didasarkan pada prinsip keturunan, tapi dipilih oleh Dewan Syarah. Masih seorang anak sultan bisa diangkat menjadi sultan. Berikutnya proses pemilihan atau penunjukannya sebagai sultan tidak bisa dilakukan oleh ayahnya, tapi harus berdasarkan hasil pemilihan yang dalam bahasa Bolio atau Buton disebut Vali, yang berarti diseleksi. Calon pemimpin yang dipilih tidak bisa diambil dari tokoh yang muncul tiba-tiba, namun diseleksi dari sejumlah tokoh dari golongan bangsawan yang telah dipersiapkan dan diamati sejak usia 7 tahun. Struktur pemerintahan Kesultanan Buton dipotong 2 golongan bangsawan, yaitu golongan Kaumu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatannya sultan ada di tangan golongan Walaka. Namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaumu. Dari aspek penegakan hukum, Kesultanan Buton juga menerapkan prinsip hukum yang relatif adil. Prinsip keadilan ini misalnya terakomodasi dalam prinsip kesetaraan di mata hukum bagi setiap anggota masyarakat Buton, termasuk sultan yang tengah berkuasa dalam keluarganya di Kesultanan Buton. Bila ada sultan terpilih yang dianggap tidak mampu memerintah, tidak bisa bertindak adil, atau melakukan berbagai pelanggaran moral atau susila, maka sultan itu dapat dipecat dan akan dilaksanakan pemilihan sultan yang baru. Saat ini sejumlah bangunan artefak yang menjadi saksi sejarah pemerintahan semi-demokratis Kesultanan Buton masih terawat dengan baik. Salah satunya adalah Masjid Agung Keraton yang dibangun pertama kali pada 1952. Bangunan seluas 400 meter ini pernah beberapa kali direnovasi. Di kawasan dalam area benteng keraton Kesultanan juga masih berdiri sebuah bangunan kecil tempat batu Papua diletakkan. Di tempat inilah setiap sultan terpilih dilantik dan mengucapkan janji setia kepada kesultanan dan rakyat. Buton sebagai tempat pertemuan anggota Majelis Kesultanan Buton untuk membahas dan mengambil keputusan atau kebijakan pemerintahan. Sebagai sebuah kesultanan yang tidak mengenal pewarisan, jabatan sultan berdasarkan keturunan. Kesultanan Buton tidak memiliki bangunan khusus untuk kesultanan. Setiap sultan terpilih membangun istananya sendiri atau menjalankan pemerintahannya dari rumah tinggal mereka masing-masing. Istana Kesultanan atau rumah tingkat sultan disebut dengan nama Kamali. Selain berbentuk bangunan fisik, Kesultanan Buton juga mewariskan peninggalan. Sejumlah naskah lama
yang berisi sebagai ajaran filsafat hidup dan bernegara berlandaskan Islam. Ini adalah festival tahunan budaya Tua Buton yang digelar untuk mempertahankan peninggalan sejarah budaya Buton pada masa lalu. Pada festival ini, Kabupaten Buton menampilkan sederet budaya, adat, dan kesenian leluhur, antara lain pagelaran pesona pendole, dole, pesona pendaki, pesona pesau, dan tarian kolokosal. Tarian kolokosal ini melibatkan 5.000 penari lokal dari seluruh Kabupaten Buton dan Kapeta Bau-Bau. Dengan segala kisah kejayaan di masa lalu, kini sejarah Buton menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari sejarah dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buton yang dikenal sebagai penghasil aspal dan lokasi sejumlah objek wisata bahari yang sangat indah dan alami, kini terus berusaha membangun dan membangkitkan kembali kepingan kejayaan dan sejarah yang telah termakan waktu.